Shalom, jumpa lagi bersama saya dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesempatan bagi kami mendengarkan firman-Mu hari ini. Kami memohon supaya Roh Kudus menolong kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dan setelah itu, kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Demikianlah Matius 2 ayat 11. Renungan kita saya beri tema, Kristus adalah Tuhan, sembahlah Dia. Saudara-saudara, sejak semula Allah menciptakan manusia agar menyembah kepada Tuhan. Dalam bahasa Yunani ada satu kata disebut dengan proskuneo yang berarti menyembah, memuja, membungkukkan diri atau jatuh menyembah di hadapan orang lain. Sama halnya penyembahan kita kepada Tuhan seharusnya mencakup aspek-aspek tersebut. Menyembah Tuhan lebih dari sekedar menyanyikan lagu pujian penyembahan. Penyembahan adalah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dialah yang menjadi fokus atau pusat daripada hidup kita dan fokus penyembahan kita. Maka jika kita berkata Kristus adalah Tuhan, kita harus menyembah Dia yang berkuasa atas seluruh kehidupan kita. Konteks bacaan kita mengisahkan tentang berita kelahiran Yesus di Bethlehem di tanah Yudea. Berita kelahiran Yesus adalah berita yang besar, berita yang booming, yang terdengar nyaring di berbagai daerah dan dalam berbagai kalangan. Berita itu sampai kepada orang-orang Yahudi, baik gembala-gembala, para imam dan ahli Taurat, tetapi juga sampai kepada orang-orang non-Yahudi, kepada Herodes dan orang-orang Majus. Kedatangannya bukanlah berita baru, tapi kedatangan Kristus itulah baru berita, itulah yang disebut sebagai good news, sebagai top news. Dalam bacaan kita, dalam Injil Matius pasal 2, kalau kita memperhatikan mulai ayat 1 sampai 12, jelas dinyatakan bahwa orang-orang Majus datang dan menyembah kepada Yesus Kristus. Siapakah orang Majus? Dan mengapa mereka menyembah Yesus? Injil Matius menyebutkan tentang para Majus yang datang dari timur untuk menyembah bayi Kristus yang baru dilahirkan itu. Mengapa mereka menyembah kepada Yesus? Pertama, karena mereka percaya pada tanda atau petunjuk bintang. Ini adalah bintang khusus yang menuntun mereka dalam perjalanan sesuai dengan pengetahuan atau ilmu perbintangan mereka. Itu bisa kita lihat dalam ayat 2, ayat 7, dan juga ayat 9. Tuhan memakai wahyu umum, yaitu bintang, untuk menuntun mereka kepada wahyu khusus, yaitu Kristus. Kedua, mereka juga percaya pada firman nubuat yang disampaikan oleh para imam dan ahli Taurat. Itu bisa kita lihat ayat 5 sampai ke 6. Sekalipun mereka tidak pernah mengenal kitab Taurat dan kitab para nabi sebelumnya, sebab mereka adalah orang kafir, tetapi mereka percaya apa yang disampaikan oleh para imam. Lalu ketiga, ketika mereka melihat anak itu, waktu mereka berjumpa dengan anak itu, mereka percaya bahwa dia adalah raja yang dinantikan itu. Ayat 11, sungguh ini adalah kasih karunia Tuhan, bahwa dia menggenapi janjinya, bahwa dia datang untuk segala bangsa. Jadi, dasar utama mengapa kita menyembah Kristus adalah karena kita percaya dia adalah Tuhan dan Raja kita yang kekal. Dia adalah pencipta, dia penyelamat dan penguasa segala sesuatu. Dia layak menerima segala pujian dan penyembahan segala ciptaannya. Penyembahan tanpa iman kepada Yesus Kristus Tuhan pastilah merupakan penyembahan yang palsu atau penyembahan semu. Bagaimana sikap mereka? Bagaimana sikap Majus? Mereka menunjukkan sikap yang antusias. Mereka bersemangat untuk bisa tiba di Bethlehem berjumpa dengan Yesus. Mereka sangat bersukacita. Sukacita mereka berlimpah ketika mereka melihat bintang itu. Tapi terlebih setelah mereka berjumpa dengan Yesus secara pribadi dan mereka pun menyembahnya. Dan setelah mereka memberi diri, mereka pun memberi persembahan, emas, kemenyan, dan mur, dan mereka memberinya dengan sukarela. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita senantiasa menyembah Yesus? Kita mengakui bahwa Dia adalah Tuhan
dan Juru Selamat kita satu-satunya. Penyembahan adalah penyerahan hidup kita. Sebagaimana Paulus berkata dalam Roma 12 ayat 1. Bahwa kita harus mempersembahkan hidup kita kepada Dia. Bahwa penyerahan hidup kita haruslah di bawah terang Roh Kudus. Dan kita menyerahkan hidup kita karena kita meresponi kasih dan anugerahnya yang berlimpah dalam hidup kita. Kita percaya bahwa segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus adalah Tuhan, karena itu sembahlah Dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang meneguhkan iman kami, sekaligus juga mengingatkan kami bahwa kami harus sungguh-sungguh tunduk dan taat kepada Kristus Yesus, karena Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami menjalani hidup ini tetap seturut dengan kehendak, supaya dengan demikian hidup kami makin menyerupai Kristus dan kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.